Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam kondisi pandemi seperti ini. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari penyakit COVID-19 yang marak seperti sekarang ini. Baik, perkenalkan sebelumnya saya Aditya Hardiansyah Pratama dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Baik, di sini saya akan membagikan pengalaman dan menceritakan melalui video terkait dengan penyelenggaraan kuliah kerja yang saya lakukan yang diselenggarakan oleh Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Baik, program kuliah kerja yang saya lakukan ini berlokasi di lingkungan Krajan Timur, RT 2 RW 9, Kelurahan Sumbersari, Kabupaten Jember. Nah, kenapa saya ambil lokasi ini? Karena di lokasi tersebut merupakan sebuah desa di Sumbersari di mana banyak ditemukan anak-anak kecil, terutama ketika ada kegiatan-kegiatan sifatnya kemasyarakatan seperti mengaji, main dan seperti itu. Nah, kemudian juga di lingkungan tersebut kondisi keluarga itu masih kondisi menengah ke bawah, sehingga itulah yang menjadikan dasar kenapa saya mengambil lokasi tersebut. Kemudian sasaran dari program kuliah kerja yang saya lakukan ini adalah anak-anak yang berjenjang pendidikan sekolah dasar di lingkungan Krajan Timur, RT 2 RW 9, Kelurahan Sumbersari, Kabupaten Jember. Nah, program kerja yang saya lakukan adalah pendampingan belajar siswa sekolah dasar di lingkungan Krajan Timur, RT 2 RW 9, Kelurahan Sumbersari, Kabupaten Jember. Nah, tujuan program adalah membantu anak-anak dalam belajarnya. Karena apa? Yang kita lihat saat ini adalah kondisi pandemi seperti ini memaksa bidang pendidikan melakukan pembelajaran jarak jauh seperti yang dilakukan oleh sekolah saat ini, sehingga pembelajaran yang dilakukan oleh siswa-siswi melalui pembelajaran jarak jauh melalui WhatsApp seperti itu, sehingga siswa-siswi tidak mendapatkan bimbingan secara langsung, tidak seperti pembelajaran sebelum-sebelumnya. Sehingga dari sinilah tujuan pendampingan belajar ini untuk membantu belajar dari anak-anak sekolah dasar yang ada di lingkungan tersebut, sehingga bisa tercapai pemahaman, tercapai minimnya kesulitan, dan membantu orang tua dalam pendampingan belajar anak-anaknya di rumah, sehingga meskipun di rumah saja siswa dapat terus belajar, anak-anak dapat memahami materi yang disampaikan oleh para guru. Nah, kemudian juga apa sih pengertian pendampingan belajar ini? Nah, pengertian pendampingan belajar adalah upaya untuk menemani, memberikan bantuan dalam mengatasi masalah peserta didik dalam belajar. Dengan seperti itu, kita dalam pendampingan belajar ini dapat memberikan dorongan, motivasi, dukungan agar peserta didik semangat dalam belajar. Karena yang kita tahu bahwa kondisi pembelajaran jarak jauh ini jika tidak kita dampingi, maka ketercapaian dari tujuan pembelajaran itu sangat sulit tercapai seperti itu. Nah, jadi itulah alasan kenapa saya mengambil pendampingan belajar, karena ini merupakan salah satu pengabdian yang menurut saya sangat berperan dan berdampak terhadap perlawanan kita terhadap kondisi pandemi seperti ini, sehingga tujuan dari pembelajaran ini benar-benar dapat tercapai. Nah, manfaatnya apa saja sih manfaat dari pendampingan belajar yang saya lakukan? Yang pertama, tentunya memberikan dukungan kepada peserta didik. Ya, jadi dukungan untuk tetap terus belajar meskipun dari rumah aja ini harus tetap kita berikan. Karena jika tidak, bisa jadi lingkungan yang
mungkin banyak teman-teman yang mengajak main. Nah, itu menjadi salah satu masalah nantinya, menjadi salah satu ancaman ketika pembelajaran yang dilakukan di rumah. Yang kedua adalah membantu kesulitan belajar. Nah, dari kesulitan belajar ini pendampingan yang saya lakukan ini ada dua hal. Saya bedakan menjadi dua hal. Yang pertama adalah pendampingan kesulitan ketika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di sekolah, sehingga terkadang inilah yang menjadi kendala orang tua dan siswa yang tidak menerima materi dengan baik, kemudian diberikan tugas hingga tidak bisa mengerjakan. Nah, inilah yang coba kita dampingi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian yang kedua adalah pendampingan belajar untuk pemahaman materi, sehingga materi-materi yang sekiranya masih belum dipahami oleh siswa, kemudian materi-materi yang belum diterima dengan baik, bisa kita sampaikan kepada siswa, kita ajarkan, kita jelaskan sehingga tercapai kepahaman dari anak-anak tersebut, sehingga tujuan dari belajar tadi ini juga bisa terlaksana seperti itu. Nah, kemudian manfaat yang ketiga adalah memotivasi belajar mereka dengan metode pendampingan belajar yang menarik, mengasihkan. Jadi sehingga dalam pendampingan belajar nanti itu ada permainan, kemudian juga saya masukkan dengan media pembelajaran berbasis teknologi seperti quizzes. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk meningkatkan semangat dan meningkatkan motivasi anak-anak dalam belajar. Nah, kemudian juga manfaat yang keempat adalah mengisi waktu luang anak-anak untuk belajar, sehingga waktu luang yang biasanya digunakan untuk main di sore hari ini dapat bermanfaat untuk belajar, karena ketika banyak teman tentunya itu juga akan bisa menarik minat dari anak-anak itu sendiri. Untuk selanjutnya mari kita saksikan cuplikan dari video dokumentasi yang telah saya rekam selama proses pengabdian untuk memberikan pendampingan belajar kepada anak-anak sekolah dasar di lingkungan Krajan Timur, RT 2 RW 9 Kelurahan Sumbersari, Kabupaten Jember. Selamat menyaksikan. Belum hadir Kevin Ada namanya. sama Jaki ya. Bukan Zaki yang Abdullah. Baik, dari pendampingan belajar yang saya lakukan, saya menemukan beberapa kesulitan yang dialami oleh anak-anak. Rata-rata anak-anak yang saya damping belajar, mereka masih kesulitan dalam melakukan perkalian. Nah, dari sini perkalian dan pembagian. Dari sini, dari pendampingan belajar tersebut, saya memberikan sebuah trik kepada anak-anak untuk menyelesaikan soal perkalian. Nah, sehingga saya memberikan trik, yakni trik menghitung perkalian menggunakan jari tangan.
jadi saya praktekkan sekalian. Nah, tutorialnya jadi seperti ini. Kita menggunakan dua jari tangan ini ya. Kemudian saya contohkan menggunakan angka 7 kali 8, sehingga satu tangan ini 7 ya, jadi 7 kan 5, sisanya 2. Nah, kemudian kalau 8 berarti 3, 7 kali 8. Nah, untuk angka yang berdiri ini bernilai puluhan, artinya satu jari ini nilainya 10, sehingga coba kita hitung ada berapa. Ada 5, kita tambahkan berarti totalnya adalah 50. Kemudian yang tertelungkup ini ada 3 dan ada 2. Nah, untuk angka yang tertelungkup ini kita kalikan ya, antara ini dikalikan ini, sehingga 3 kali 2 berarti 6. Kemudian yang ini tambahkan dengan yang hasil dari ini, sehingga 50 tambah 6 hasil dari 7 kali 8 adalah 56. Nah, seperti itu. Saya contohkan lagi. Kemudian 9 kali 9, baik, berarti jari 4 sama jari 4. Nah, ini berarti totalnya berapa? 8, nilainya 80. Kemudian yang ini 1 kali 1, hasilnya 1, 80 ditambahkan 1, hasilnya 81. Nah, dari pembelajaran menggunakan trik menghitung perkalian yang saya lakukan ini ternyata bisa meningkatkan minat siswa untuk belajar perkalian, juga bisa memudahkan mereka sehingga mereka bisa menghitung perkalian dengan cepat dan dengan cara yang efektif seperti itu. Jadi begitulah pendampingan belajar kuliah kerja yang saya lakukan di lingkungan Sumbersari, Kabupaten Jember, sehingga dari sini sangat terlihat bahwa warga di lingkungan tersebut sangat terbantu dengan apa yang saya lakukan terhadap pendampingan belajar anak-anak mereka, sehingga hal ini dapat membantu untuk mensukseskan belajar di rumah aja. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.